Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah kita lanjut ke hikmah ke-93 yang masih satu tema dengan 91 dan 92 yang sudah kita ulas waktu lalu, yakni indikator balasan Allah kepada hambanya yang berbuat baik secara kontan langsung setelah perbuatan baik itu dilakukan. Kalimatnya bismillahirrahmanirrahim, kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Agak panjang, tapi mudah-mudahan waktu bisa memadai. Kafala amilina jazaan, cukuplah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Ma sesuatu huwa kang utawi, ma sesuatu huwa utawi Allah iku fatihuhu, pihak atau zat yang membukakan ma ala qulubihim ingatase atine piro-piro amilin fi taati dalam taat maring Gusti Allah. Cukuplah balasan bagi orang yang beramal baik. Apa itu cukupnya? Allah yang membukakan pintu hati, ya, orang-orang yang beramal baik tadi itu dalam ketaatannya. Ini yang pertama, ya, frasa yang pertama, indikator tambahan atau indikator lanjutan bahwa Allah memberikan balasan langsung kepada hamba yang berbuat baik atau yang taat, ya. Yang kedua, wa ma huwa muridu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Sekaligus juga zat yang menyampaikan atau mengarahkan, ya, kepada amilin atas adanya kegembiraan, atas adanya rasa suka yang begitu dalam hati hamba yang berbuat baik. Penjelasannya bagaimana? Saudaraku yang saya hormati, saya bacakan sarannya dulu. Ai fi hali taatihi, ya. Jadi balasan yang langsung kepada orang yang berbuat baik tadi itu, Allah membukakan pintu hati untuk berbuat taat. Ai fi hali taati, pada saat ketaatan seorang hamba tadi kepada Allah, minal mawahibil ilahiyati, dari ini sebetulnya kalau dalam bahasa nahwu itu bayan, ya. Bayannya minal mawahibil ilahiyati, dari pemberian-pemberian yang bersifat ketuhanan. Apa itu maksudnya? Jadi gini, ketika kita makin rajin beribadah, kalau di 92 kemarin dijelaskan bahwa kita ini yang tadinya wataknya adalah pemalas, ya, lalu tiba-tiba menjadi rajin, menjadi justru menikmati ketika melakukan ketaatan, itu artinya ada indikator bahwa Allah mengintervensi, memberikan balasan langsung atas ketaatan yang dilakukan. Yang berikutnya adalah Allah membuka pintu hati kita sebagai pelaku perbuatan baik, yakni tiba-tiba misalnya unconsciously, tanpa kita sadari, ternyata banyak yang kita dapatkan, ya, al-mawahib al-ilahiyah. Tiba-tiba misalnya kita menjadi orang yang seperti mendapatkan inspirasi, seperti mendapatkan sesuatu yang, katakanlah kita lagi menghadapi masalah, gitu ya, dengan kemudian kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah, tiba-tiba seperti ada ilham, seperti ada pencerahan, menemukan jalan, kira-kira begitu. Al-mawahib al-ilahiyah. Tentu ini sangat banyak, ya. Dan itu juga bisa kita kembalikan dalam pengalaman kita masing-masing. Mungkin suatu hari kita sebagai pemimpin di sebuah organisasi misalnya, apakah itu organisasi masyarakat ataukah mungkin di dunia birokrasi sebagai pemimpin misalnya, lalu ada tugas yang begitu pelik atau menghadapi anak buah yang tidak comply dengan regulasi yang ada misalnya. Maka tentu, ya, di samping upaya-upaya zahir kita melakukan analisis, kadang-kadang analisis dari otak kita, dalam pikiran kita tuh memiliki keterbatasan. Lalu kita munajat kepada Allah, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah tadi, ketaatan-ketaatan kepada Allah tadi, seperti yang kita jelaskan di hikmah 92. Kita rajin sholat malam tadi itu, tiba-tiba kemudian seperti ada ilham, oh kalau gitu saya harus melakukan begini-begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat membantu di dalam memberikan solusi atas persoalan yang kita hadapi. Ini yang disebut dengan al-mawahib al-ilahiyah. Jadi
kemampuan tiba-tiba yang bisa menjadi solusi atas persoalan yang kita hadapi, atau tadi pikiran cerdas yang muncul ya untuk mengurai persoalan yang sedang kita hadapi misalnya, itu adalah bagian dari pertolongan Allah atas ketaatan yang kita lakukan, dan tadi tiba-tiba kita mendapatkan anugerah pencerahan gitu, yang disebut dengan al-mawahib al-ilahiyah atau wal ilhamat al-laduniyah, atau ilham-ilham yang sifatnya laduni ya. Ini kalau santri ya dulu ketika belajar ilmu nahwu wafi laduni qalla wafi itu ya dalam Alfiyah Ibnu Malik ya, memang sedikit kasusnya yang sifatnya laduni itu memang nggak banyak, tapi itu ada gitu ya. Jadi laduni itu pengertiannya paling sederhana adalah sesuatu yang kita tiba-tiba bisa tanpa melakukan belajar sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba ada anugerah ya, ada anugerah yang menghampiri kita dari Allah untuk bisa memecahkan masalah, untuk bisa kita bersikap yang excellent lah ketika kita misalnya menghadapi masalah begitu ya. Wal ilhamat alladuniyah. Atau yang ketiga ya, maaf ini majrur ya. Bayane minal mawahibil ilahiyati wal ilhamati laduniyati, yang ketiga wahalawati tamalluki, dan manisnya atau indahnya ya, asik ya, baina yadai mulkil muluki. Jadi manisnya atau indahnya berinteraksi dengan zat yang adikodrati atau yang maha dirajat tadi, raja dirajat tadi itu yakni Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadi kalau menurut keterangan ini salah satu indikator bahwa Allah memberikan balasan atas ketaatan yang kita lakukan, kita tiba-tiba merasakan sebuah keasikan yang sangat luar biasa. Mungkin bisa kita kembalikan kepada pengalaman kita masing-masing. Ketika misalnya kita di sepertiga malam sedang munajat dengan Allah, lalu kita merasakan sebuah keasikan, kenikmatan batin yang tidak bisa dilukiskan dengan kosakata, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata biasa, karena saking asiknya kita seolah-olah kosong gitu ya. Kita merasa bukan siapa-siapa, kita merasa betul-betul asik sekali berdialog dengan Allah di sepertiga malam. Yang ini tentu ya kita semua pasti faham bahwa banyak sekali apakah itu ayat Al-Quran ataupun juga hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita melakukan munajat begitu ya di sepertiga malam. Ada yang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, misalnya itu. Atau ya di wahyu yang pendek di Al-Muzammil ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila, misalnya ya di Al-Muzammil. Jadi betapa kita ya yang tadi ketika asyik bermunajat kepada Allah, yang kalau kita hubungkan dengan hikmah ke-92, makin asyik kita, makin hanyut kita di dalam beribadah, di dalam berdialog dengan Allah. Itu artinya kita mendapatkan balasan langsung dari Allah yang tidak tertunda. Yang itu juga mengokohkan kembali hikmah ke-91. Waqala ba'dhum, ini ada pendapat yang menurut saya juga menarik ya, silakan nanti ditelaah gitu ya, cocok atau tidak, tapi ini ada kalimat laisa fid dunya waqtun, di dunia itu tidak ada waktu, yusabbihu naima ahlil jannati, yang menyerupai atau yang menyamai nikmatnya ahli surga, illa ma yajiduhu, kecuali waktu yang dialami oleh ahlut tamalluki fi qulubihim bil laili min halawatil munajati, kecuali waktu yang ditemukan oleh orang yang ahli berasikria tadi, ahli munajat maksudnya gitu ya, di dalam hatinya pada waktu malam, min halawatil munajati, dari manisnya, dari asiknya, dari indahnya munajat. Jadi ada kalimat seperti ini. Jadi kalau kita misalnya ya sudah bisa mengistiqomahkan diri untuk bangun di sepertiga malam, let's say jam 2 mungkin atau setengah 3 lah begitu ya, kita kemudian wudhu, lalu sholat tahajud, lalu mungkin ya wirid sesuai dengan apa yang kita bisa ya, atau kita juga mungkin di situ kalau dalam ajaran
spiritualitas Jawa itu ada bening, hening sama wening misalnya gitu ya, itu luar biasa, seolah-olah kita tuh menyatu dengan zat yang ati kodrati. Tentu ini bukan al-halaj ya, sama sekali bukan ya, saya hanya mencoba mengilustrasikan, mengalih bahasakan apa yang disebut oleh Asy'arqawi di sini, bahwa katanya laisa fid dunya waktun, di dunia ini sama sekali tidak ada waktu, yusabbihu na'ima ahlil jannah, yang menyamai nikmatnya, kenikmatannya ahli surga ya, illa ma yajiduhu ahlu tamalluqi fi kulum, kecuali waktu yang dimiliki ya oleh ahli tamalluk tadi, ahli berasikria, yakni orang yang ahli munajat kepada Allah di waktu malam. Jadi monggo gitu ya, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau ingin merasakan ya lakukan gitu ya. Jadi jangan semata-mata kita tahajud itu karena kebutuhan, karena kita sedang dihimpit masalah baru kemudian tahajud ya. Tapi jadikan sholat malam itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Minimal kita melakukan introspeksi ya, apa yang sudah kita lakukan dalam sehari sebelumnya. Lalu kita juga akan melakukan planning, apa yang akan kita lakukan pada hari yang akan datang. Itu saya kira waktu malam ya, yang dalam bahasa ahli tasawuf adalah waktunya ahli munajat, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiran ingin saya katakan bahwa hikmah 91, 92 dan 93 betul-betul menjadi indikator kuat bahwa Allah Maha memberikan balasan langsung kepada ketaatan hambanya dan tidak pernah kemudian menunda di dalam memberikan balasan itu dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.